Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Vidi Time. Ya, untuk kali ini saya mau menjelaskan terkait akuntansi perusahaan dagang. Ya, jadi kita belajar akuntansi. Sebelumnya saya sudah menjelaskan yaitu pengertian perusahaan dagang, kegiatannya, syarat pembayarannya, dan next saya menjelaskan syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang ada dua, yaitu FOB Shipping Point dan FOB Destination Point. FOB itu kepanjangan dari Free on Board, jadi bebas di atas kapal. Jadi intinya sebenarnya istilah FOB itu cocok untuk kegiatan ekspor impor yang menggunakan kapal gitu ya. Jadi dia ada free atau bebas biaya di atas kapal. Jadi singkatnya kalau FOB Shipping Point itu biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli ya. Biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli. Jadi bebasnya hanya sampai atas kapal. Jadi setelah di atas kapal, kemudian kapalnya melakukan perjalanan menuju ke pelabuhan pembeli gitu ya, kemudian bongkar muat dan lain sebagainya kalau misalkan menggunakan kapal gitu ya, maka menjadi tanggung jawab seluruhnya oleh pembeli ya. Jadi kalau istilah FOB Shipping Point atau biaya ditanggung oleh pembeli. Atau kalau sekarang itu lebih familiarnya adalah free ongkir ya. Jadi kalau FOB Shipping Point tidak free ongkir. Kenapa? Karena pembeli ditanggung biaya pengiriman atau ongkos kirim. Sedangkan kalau FOB Destination Point yaitu free on board sampai destination, sampai ke tempat pembeli ya. Jadi pembeli itu tidak lagi menanggung biaya pengiriman. Kenapa? Karena sudah free ya. Jadi biaya pengiriman ditanggung oleh penjualnya gitu. Jadi kalau di sini termasuk free ongkir ya. Selanjutnya ada rekening-rekening atau akun di perusahaan dagang ya, cukup banyak ya, tapi ada beberapa perbedaan di perusahaan jasa. Perbedaannya yang saya beri tanda warna kuning ya, untuk akun yang berbeda dengan perusahaan jasa ya. Ya, untuk kelompoknya sama, ada 5 kelompok akun atau rekening, yaitu ada A, aktifan, atau saya bisa menyebutnya H ya, harta, kemudian utang, modal, pendapatan, pembelian ya. Atau biar nggak rancu, aktiva, utang, modal, pendapatan, HPP ya. Jadi PH, PH. Nah, jadi 5 kelompok akun dulu. PH yaitu harta, utang, modal, pendapatan, HPP. Ya, yang pertama harta atau aktiva. Di situ ada akun kas. Kas jelas ya, kas itu uang tunai yang dimiliki perusahaan. Kalau piutang dagang yaitu perusahaan memiliki piutang yang berhak ditagih. Jadi suatu saat perusahaan akan menerima uang dari customer. Kemudian ada persediaan barang dagang, stok yang diperjualbelikan, ada perlengkapan, di mana perlengkapan itu adalah inventaris yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Kemudian ada asuransi dibayar di muka, jadi kalau dibayar di muka itu Anda bayar asuransi untuk beberapa bulan ke depan. Kemudian ada peralatan itu bisa inventaris yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Jadi kalau inventaris atau aktiva tetap di mana masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, maka ada akun pembantunya yaitu akumulasi penyusutan ya. Akumulasi penyusutan. Jadi di sini peralatan ada akun pembantu akumulasi penyusutan peralatan. Tanah tidak mengalami penyusutan karena harga tanah semakin hari semakin mahal. Kalau bangunan ada akun pembantu akumulasi penyusutan bangunan. Nah, jadi nilai penurunan dari bangunan tersebut berapa? Ya, biasanya kalau dalam akuntansi ada prediksinya, kira-kira berapa persentasenya. Ya. Kemudian jadi akun tambahan yang berbeda antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa, yaitu di persediaan barang dagang. Kalau di perusahaan jasa tidak ada akun persediaan barang dagang. Piutangnya pun disebut piutang usaha, kalau di perusahaan dagang disebut piutang dagang.
Yang kedua ada hutang. Hutang itu ada akun hutang dagang, ya penyebutannya bukan utang usaha lagi tapi hutang dagang. Terkait bisnis, hutang gaji berarti terkait gaji karyawan yang belum dibayarkan, hutang bank, punya hutang di bank, pendapatan diterima di muka. Nah, jadi misalkan perusahaan menerima pendapatan untuk 3 bulan ke depan di mana jasa belum diberikan, maka ada akun pendapatan diterima di muka. Yang ketiga adalah modal, ada modal awal atau modal saham. Modal awal itu berlaku bagi perusahaan perorangan ya, jadi usaha perorangan. Kalau usahanya berbentuk CV, PT, atau berbadan hukum, maka modalnya terbagi atas modal saham. Kemudian kalau usahanya perorangan gitu ya, pemilik usaha boleh mengambil uang untuk keperluan pribadi disebut prive. Ya, ini berlaku juga untuk ke CV sebenarnya. Sedangkan kalau menggunakan akun namanya dividen itu berlaku bagi PT, di mana kalau PT, pemilik perusahaan atau pemegang saham tidak boleh mengambil uang dengan sesuka hati gitu ya. Jadi harus ada aturannya. Jadi ketika usaha tersebut sudah dinyatakan laba sekian gitu ya, maka kemudian diadakan rapat pemegang saham, kemudian berapa yang harus diberikan sesuai dengan proporsi saham yang disertakan di perusahaan. Kemudian laba ditahan ya. Jadi ketika perusahaan laba, ada sebagian laba ditahan untuk kegiatan operasional kembali, ada juga sebagian laba dibagikannya. Dibagikannya bagi si penerima itu disebut dividen. Kemudian yang keempat yaitu ada pendapatan. Sumber pendapatan dari perusahaan dagang yaitu penjualan ya. Jadi karena tidak jual jasa, maka jualnya barang, maka dianggap penjualan. Ada penjualan, ada retur penjualan, dan potongan penjualan. Jadi ketika jual barangnya diretur oleh pembeli, maka kita menganggap retur penjualan. Pembeli menganggap retur pembelian. Kemudian ada potongan penjualan terkait diskon, ya terkait termin, ya syarat pembayaran tadi yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Kemudian di kelompok 5 HPP atau dari akun pembelian, itu ada akun pembelian, ada retur pembelian. Kalau kita beli ternyata barangnya cacat, kita nggak mau dong, pasti ingin kita retur atau kita kembalikan. Ada potongan pembelian terkait kita bayar sesuai termin atau sesuai dengan jatuh tempo, kita akan mendapat potongan. Kemudian 504 yang terkait biaya angkut pembelian, ketika kita beli ternyata belum termasuk ya biaya pengiriman, jadi kita harus menanggung biaya pembelian, maka di sini ada akun biaya angkut pembelian ya. Jadi biaya angkut pembelian dia masuk kelompok HPP, sedangkan kalau nanti ada akun biaya angkut penjualan dia tidak boleh masuk ke kelompok pendapatan ya, karena berbeda secara aturan. Maka kalau ada akun biaya angkut penjualan, dia masuknya di beban penjualan atau masuk ke biaya operasional ya. Untuk akun yang lainnya tetap ada akun pendapatan lain-lain, ada akun beban ya. Untuk pendapatan dan beban ini mengikuti seperti di perusahaan jasa ya gitu. Di beban ada beban penjualan terkait untuk transaksi penjualan, beban angkut penjualan, beban gaji sales, beban iklan, beban administrasi umum, beban gaji pegawai kantor, biaya telepon kantor, beban listrik kantor, seperti itu. Ya, yang perlu dipahami, dihafalkan yaitu terkait posisi debit kredit sebuah akun atau rekeningnya. Ini yang paling krusial, yang paling dasar. Jadi kalau kalian salah atau mungkin sulit menghafalkan posisi debit kredit sebuah akun, maka sulit juga Anda membuat jurnal. Jadi ini basic ini harus benar-benar Anda kuasai. Kalau di sini sudah penjelasannya, tapi biasanya akan lebih mudah cara menghafalkannya seperti ini ya. Ya, cara menghafalkannya dengan cara melihat 5 kelompok akun atau rekening, yaitu ada harta, utang, modal, pendapatan, HPP atau disingkat HUMPH. Yang pertama harta atau aktiva, tadi ada kas, perlengkapan, piutang dagang, persediaan, peralatan bangunan dan lain sebagainya. Dan hutang, ada hutang dagang, hutang gaji, hutang bank. Modal saham, modal desetor atau preferred, ada dividen, ada laba ditahan. Kemudian pendapatan, pendapatan ada penjualan, retur penjualan, potongan penjualan. HPP yaitu dari akun pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan biaya angkut pembelian. Itu kelompok yang
pendapatan lain-lain, biaya operasional, ya itu sudah di luar kepala. Kenapa? Karena posisi debit kreditnya sama seperti di perusahaan jasa, ya, pendapatan pasti kredit, beban pasti debit, gitu ya. Kita fokus ke 5 akun ini, HUM, PH, ya. Jadi kelinking sama ibu jari saya tutup gini ya. Kelinking sama ibu jari saya tutup ya. Dimana kelinking tadi harta, kemudian ibu jari HPP ya. Harta HPP saya tutup. Yang berdiri ada utang, modal, pendapatan ya. Yang saya tutup yaitu harta dan HPP itu adalah kelompok akun jika bertambah yaitu di debit. Kelompok akun yang bertambah di debit. Sedangkan yang berdiri ini utang, modal, pendapatan yaitu kelompok akun yang bertambah di kredit. Ya. Jadi tadi yang saya tutup tadi akun apa yuk? Ya, harta dan HPP. Berarti kalau ada kas, piutang dagang, persediaan, dia pasti di debit. Kecuali akun akumulasi penyusutan. Ya, akumulasi penyusutan kan penurunan dari aktiva tetap, maka posisinya berlawanan dari akun yang lain, yaitu akumulasi penyusutan itu kelompok akunnya di kredit. Sedangkan kalau HPP itu ada pembelian juga di debit. Kemudian ada biaya angkut pembelian juga di debit. Kecuali retur, namanya saja retur pembelian, ya, di mana barang yang sudah kita beli mau dikembalikan, berarti akan mengurangi nilai pembelian kita. Maka retur itu sifatnya berkebalikan dari induknya. Kalau pembelian itu debit, berarti retur pembeliannya kredit. Begitu juga untuk potongan, juga sifatnya berkebalikan atau berlawanan dari induknya. Kalau pembelian itu debit, ya, maka potongan pembeliannya di kredit. Ya. Jadi yang saya tutup harta dan HPP bertambah di debit. Ya. Kemudian yang berdiri ada utang, modal, pendapatan. Yang berdiri itu bertambah di kredit. Utang dagang, utang gaji, utang bank bertambah di kredit. Modal di setor, modal saham gitu ya. Laba ditahan bertambah di kredit, kecuali preferred atau dividen. Karena preferred atau dividen itu sifatnya mengurangi modal perusahaan, maka dia akan posisinya di debit ya, karena niatnya mengurangi. Karena mengurangi pasti dia berlawanan dengan posisi induknya. Sedangkan kalau yang ketiga ya, yang ketiga dari yang berdiri yaitu pendapatan. Pendapatan itu ada akun penjualan berarti di kredit. Sedangkan kalau retur penjualan, potongan penjualan yang sifatnya adalah mengurangi dari penjualan induk, maka posisinya juga berlawanan dari induknya. Retur, kalau penjualannya kredit, maka retur penjualan debit, maka potongan penjualan debit. Ya, kenapa? Karena retur itu nilainya akan mengurangi penjualan. Potongan penjualan akan mengurangi nilai dari penjualannya, maka posisinya pasti berlawanan. Penjualannya kan sesuai posisi ini penjualan kredit, maka retur penjualan jadi debit, potongan penjualan di debit, gitu ya. Ya, semoga bisa dihafalkan dari cara menghafalkan posisi akun debit kredit dengan menggunakan 5 jari. Ya, dipahami supaya bisa mengikuti penjelasan saya berikutnya terkait soal-soal yang nanti akan kita buatkan jurnal umumnya. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.